Oke, baik. Terima kasih Ibu Dewi atas pertanyaannya. Ya, yang mana Ibu Dewi mempertanyakan tadi ya mengenai langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan ya terkait ya mengakhiri kontrak. Ya, kontraknya tadi dikatakan sudah diatur dalam kontrak perjanjian itu selama 10 tahun ya. Nah, yang mana kontrak itu ya belum waktunya berakhir ya. Tetapi salah satu pihak hendak mengakhiri kontrak perjanjian tersebut, ya. Nah, maka yang dipertanyakan tadi apa langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan untuk mengakhiri kontrak tersebut, gitu ya? Ya, Bapak Ibu sekalian, ya dalam konteks hukum perjanjian ya, untuk mengakhiri kontrak ya yang mana kontrak tersebut belum waktunya berakhir ya, masih belum jatuh tempo ya kan. Nah, maka dapat saya jelaskan bahwa ya dalam konteks hukum perjanjian ya langkah-langkah hukum yang dapat diambil ya oleh pihak yang ingin mengakhiri kontrak tersebut ya, yang pertama adalah ya tentu ya harus diperiksa dulu ya klausul pengakhiran dalam kontrak ada tidak di dalam kontrak tersebut ya. Jadi kontraknya harus dipelajari dulu ya kan ya sebelum mengambil langkah hukum ya harus memeriksa terlebih dahulu kontrak yang telah ditandatangani ya oleh para pihak ya, apakah kontrak tersebut memiliki klausul pengakhiran ya yang memungkinkan ya salah satu pihak atau pihak pertama atau pihak kedua untuk mengakhiri perjanjian lebih cepat. Nah, ya, itu harus dipastikan. Ya. Jika ada klausul pengakhiran, ya ada klausulnya dalam kontrak perjanjian tadi, ya maka pihak yang ingin mengakhiri kontrak tersebut, ya dapat, ya mengajukan ya secara resmi untuk pengakhiran itu ya sesuai dengan ketentuan dalam kontrak tadi, ya kan? Nah misalnya di dalam kontrak ada diatur di sana klausul tadi ya. Misalnya jangka waktu pemberitahuan ada ditentukan jangka waktu pemberitahuan misalnya 30 hari atau 60 hari. Ya kan? Nah, sebelum pengakhiran kontrak maka ya pihak tersebut harus memberikan pemberitahuan ya sesuai dengan jangka waktu tersebut gitu ya. Nah, setelah pemberitahuan diberikan ya kontrak akan berakhir secara sah sesuai dengan ketentuan dalam kontrak tersebut gitu. Ya. Jadi ya jika itu tadi kalau jika ada klausul pengakhiran ya. Nah, jika tidak ada klausul pengakhiran, maka pihak yang pihak yang akan mengakhiri kontrak tersebut ya tentu tidak dapat mengakhiri kontrak secara langsung tanpa alasan yang sah gitu. Ya kan? Apa alasannya misalnya? Ya harus ditemukan dulu alasan yang sah untuk mengakhiri kontrak tersebut. Ya kan? Ya seperti ya pelanggaran dalam kontrak tersebut ada tidak pelanggaran gitu ya. Kalau tidak ada dalam klausul tadi ya. Nah, apa pelanggaran? Ya. Pelanggaran kontrak oleh pihak lain tersebut gitu kan. Nah, itu ya. Nah, kemudian ya yang kedua ya mengidentifikasi dulu ya alasan pengakhiran yang sah itu. Mengidentifikasi alasannya. Artinya jika kontrak tidak memiliki klausul pengakhiran tadi, maka pihak yang akan mengakhiri kontrak itu ya itu tadi ya harus memiliki alasan yang sah gitu, untuk mengakhiri kontrak gitu kan. Nah, itu apa alasannya itu harus jelas Bapak Ibu ya, itu harus jelas sebagai suatu alasan yang sah ya, yang dapat diterima ya menurut hukum tentunya ya. Jadi tidak bisa juga dikarang-karang apa yang menjadi alasannya ya kan, harus yang menjadi suatu alasan yang sah ya. Ya, misalnya tadi pelanggaran dalam kontrak, apa pelanggaran misalnya? Keterlambatan pembayaran, ya kan? Pelanggaran kewajiban, ya kan? Atau tidak memenuhi klausul kontrak atau tidak memenuhi prestasi sebagaimana diatur dalam kontrak tersebut gitu. Atau terjadi ingkar janji, wan prestasi. Nah, ya. Gitu ya. Kalau dalam kondisi eksternal misalnya, ya kondisi eksternal yang tidak terduga gitu kan. Ya misalnya ya perubahan regulasi ya kan, krisis ekonomi atau ya kegagalan proyek dan lain sebagainya ya. Nah, itu atau
ya terjadi kesepakatan bersama ya antara kedua belah pihak untuk mengakhiri kontrak gitu ya. Nah itu ya, jadi ya maka ya dengan adanya alasan yang sah tadi, maka pihak yang akan mengakhiri kontrak itu ya dapat mengajukan permohonan pengakhiran kontrak ya melalui prosedur hukum yang berlaku gitu kan. Nah poin yang ketiga Bapak Ibu ya dapat mengajukan permohonan pengakhiran kontrak. Nah, ini poin 3 itu ya jika alasan pengakhiran sah ya tadi ya telah terpenuhi, maka pihak yang mengakhiri kontrak tersebut ya dapat mengirimkan surat resmi ya kepada apa namanya ya kepada pihak lainnya yang ada di dalam kontrak itu ya, yang menyatakan keinginan untuk mengakhiri kontrak gitu kan. Kemudian ya tentu menyertakan bukti ya kan. Jadi ya harus disertakan buktinya ya sesuai alasan-alasan tadi ya kan. Yang mana mengandung alasan pengakhiran tadi ya. Misalnya ingkar janji, tidak memenuhi prestasi, misalnya dokumen pembayaran yang tertunda gitu kan, ya laporan pelanggaran, kemudian ya ada surat dari pihak ketiga misalnya gitu ya. Nah, kemudian ya menyatakan bahwa kontrak akan berakhir sesuai dengan ketentuan hukum atau ya kesepakatan bersama gitu. Kemudian poin yang keempat, upaya yang dapat dilakukan adalah ya mengajukan gugatan hukum ya. Melakukan gugatan hukum ya. Nah, ini pun dapat dilakukan ya. Artinya ya ini langkah ini ya apabila pihak ya misalnya pihak kedua ya kan menolak untuk mengakhiri kontrak atau menolak untuk memenuhi kewajibannya gitu ya. Nah, maka pihak yang bermaksud mengakhiri kontrak tersebut ya dapat mengajukan gugatan hukum ya. Kemana? Yaitu ke pengadilan ya, ke pengadilan yang berwenang ya, atau pengadilan negeri ya. Kemudian ya mengajukan permohonan penghentian kontrak atau permohonan ganti rugi ya, tentu jika ada kerugian yang dialami akibat pelanggaran kontrak tersebut ya kan. Nah, dapat juga mengajukan permohonan ya penyelesaian perselisihan itu tersebut ya dalam kontrak itu ya arbitrase misalnya kan, atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya ya, atau mediasi. Kemudian apabila lawan daripada pihak yang akan mengakhiri kontrak tersebut ya memiliki hutang ya kan, maka pihak yang akan mengakhiri kontrak itu ya dapat mengajukan ya klaim hutang tentunya ya tentu melalui prosedur hukum ya. Mengajukan klaim hutang, kemudian mengajukan permohonan penyelesaian hutang ya. Ini ya langkah-langkah yang dapat diambil ya atau ditempuh ya yang akan diupayakan oleh ya pihak yang akan mengakhiri kontrak ya, walaupun kontrak perjanjian mereka itu ya masih berlangsung ya, belum berakhir sesuai yang disepakati di dalam perjanjian ya. Tapi salah satu pihak ingin mengakhiri kontrak ya tentu dengan alasan-alasan yang sah tadi gitu ya. Itu ya Ibu Dewi ya sebagai ya jawaban ya yang dapat saya berikan atas hal yang Ibu pertanyakan ya dalam mata kuliah hukum perjanjian ini ya.